most warm welcome. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Assalamualaikum sobat rekap, kembali dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas tentang pembahasan game Resident Evil 4 lagi, berupa karakter-karakter yang ada di dalam gamenya. Dan kali ini kita bakal bahas karakter villain yang ada di salah satu game Resident Evil 4 original maupun remake. Dan karakter tersebut bernama Ramon Salazar. Nah, Ramon Salazar ini adalah pembahasan khusus di video ini secara lengkap tentang asal-usul serta bagaimana perannya di Resident Evil original dan juga di Resident Evil 4 remake. Ya, Mimin bakal bahas sesingkat mungkin, yang penting bisa sampai kepada kalian, walaupun terkadang penyampaiannya nggak selengkap sama youtuber-youtuber yang sudah ahli dalam bidang mereka sebelum-sebelum yang pernah Mimin buat, seperti Resilord ID dan Crispinus. Mungkin mereka lebih hatam tentang Resident Evil 4 remake ataupun original. Namun di sini Mimin akan ikut membahas juga. Semoga aja pembahasan ini bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang kenapa dan kenapa, pertanyaan-pertanyaan tentang yang dihadapkan ke Ramon Salazar. Dimulai dengan biodata dan informasi biografi tentang Ramon Salazar. Pekerjaan dia itu sebagai penjaga atau pemimpin di istananya. Statusnya itu sudah almarhum alias sudah meninggal karena dia tewas oleh Leon Kennedy di salah satu skin Resident Evil 4. Informasi biologis tentang dia adalah seorang pria. Jadi kalau ada yang bilang mirip nenek-nenek, itu mungkin karena kalian sekali pandang doang, tapi ini beneran deh, dia itu adalah seorang pria cuy. Jangan sampai kalian salah pikir lagi atau salah menerka lagi. Ramon Salazar itu adalah seorang pria. Memang dia ada kelainan aja yang membuat dia kelihatan seperti tua banget, bahkan mirip kayak nenek-nenek, padahal sebenarnya itu adalah laki cuy. Semesta utamanya adalah alur cerita utama dari Capcom untuk Resident Evil 4 original maupun remake. Gregorio Salazar yang juga dikenal sebagai Gregorio sang penakluk adalah seorang bangsawan Eropa yang hidup selama Renaissance Spanyol. Ia dipuja sebagai pahlawan rakyat oleh masyarakat di daerah pegunungan terpencil di Spanyol. Tidak diketahui apakah ia berasal dari sana atau mengklaim wilayah itu sebagai miliknya. Itu semua masih menjadi misteri yang belum terjawab di semesta Resident Evil 4 ataupun dari penjelasan Capcom itu sendiri. Selama masa hidup Salazar, banyak kerajaan Liberia bersatu secara politik di bawah Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Castile, yang juga dikenal sebagai monarki Katolik di bawah keduanya. Negara Spanyol yang baru muncul secara bertahap menyelesaikan Reconquista dan memulai Inkuisisi yang menargetkan orang Yahudi dan Muslim. Selama waktu ini terdapat komunitas pagan yang berakar di wilayah pegunungan Spanyol yang dikatakan melakukan ritual pengorbanan manusia dan mengindoktrinisasi orang-orang dengan parasit pengendali pikiran yang disebut Las Plagas. Salazar memimpin pasukan kecil dalam membantai pengikut sekte tersebut, dengan beberapa diikat dan dieksekusi dan yang lainnya dibakar di tiang pancang. Parasit itu sendiri disegel di kompleks kuno di gua-gua di bawah kastil. Ketika penakluk selesai, Salazar mengambil peran sebagai penguasa feodal, balik melindungi para mualaf Katolik Roma dan menganiaya setiap aktivitas kripto Illuminados yang dicurigai. Setelah kematian Salazar, keturunannya mempertahankan keadaan ini hingga abad ke-21 di bawah Ramon Salazar, di mana ia diromantisasi sebagai pahlawan rakyat. Di poin kelima, kenapa Ramon Salazar setia kepada organisasi Illuminados? Itu dikarenakan kedatangan dari Osmond Saddler ke kastil tersebut yang melihat di mana Ramon Salazar mengalami atau menderita sebuah penyakit.
yang membuat dia tidak bisa beranjak dewasa. Jadi dia tetap berada di dalam tubuh anak kecil walaupun dia tetap menua layaknya manusia normal, membuat dia seperti kayak gini sekarang kalian lihat ya. Jadi kelihatan tua banget, itu sebenarnya karena dia terkena penyakit aneh. Dan Osmond Saddler datang ke keluarga bangsawan untuk menawarkan sebuah pengobatan alternatif. Walaupun pengobatan tersebut tidak sepenuhnya menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Ramon, namun setidaknya itu membuat dia tidak terlalu merasakan rasa sakit. Walaupun itu juga membuat dirinya akhirnya ditanamkan sebuah plaga tipe dominan sehingga dia bisa mengendalikan para plaga-plaga lain. Jadi ternyata suntikan obat yang dimasukkan kepada Ramon Salazar itu adalah sebuah parasit plaga yang dimiliki oleh si Osmond Saddler. Tapi Osmond Saddler itu dia tidak semerta-merta menyembuhkan dengan rasa iba saja. Dia ada maksud tertentu kenapa ia menolong pihak bangsawan, karena dia ingin mengincar ruang bawah tanah atau bagian bawah tanah kastil, di mana di bawah kastil dari istana Salazar itu tempat berada sebuah tambang yang isinya itu benih-benih dari plaga ember. Plaga ember itu adalah plaga yang bisa membuat inangnya jadi bisa punya kontrol penuh sehingga bisa mengendalikan plaga lain, sehingga memiliki kekuatan absolut yang tidak bisa tertandingi oleh plaga-plaga pada umumnya. Di poin ke-8 adalah fakta bahwa Ramon Salazar melakukan eksperimen terhadap para prajuritnya atau para pengawalnya. Bisa dilihat di situ sebelum terjadi plaga-plaga itu mengendalikan hampir seluruh pengawal atau penjaga kastil, di mana mereka itu setelah ditembak mati oleh Leon bakal keluar plaga dari leher atau kepala mereka yang bakal pecah. Dan juga nggak cuman pengawal-pengawal kroco, ada 2 penjaga khusus si Salazar yang menggunakan tudung berwarna merah dan juga tudung berwarna hitam. Tadinya mereka itu adalah seorang manusia yang terkena eksperimen gila dari Ramon Salazar dan juga Osmond Saddler yang membuat mereka akhirnya menjadi seorang monster yang berbentuk serangga. Nah, mereka itu nanti bakal Mimin bahas sendiri di sebuah video tersendiri. Untuk pembahasan lebih lengkapnya kalian bisa cek aja di playlist di channel ini. Kematian Salazar di event Resident Evil 4 original ataupun remake membuat dia menjadi keturunan terakhir dari klan kerajaan Salazar, yang membuat kastil atau kastil tersebut menjadi kosong dan tak berpenghuni semenjak berakhirnya event Resident Evil 4 remake ataupun original, membuat sudah terputus bangsawan atau kerajaan-kerajaan yang tadinya tata baik dari keturunan 1, 2, 3 sampai yang ke-8 ini sudah terputus. Jadi sekarang udah nggak ada lagi klan bangsawan yang hidup di kastil tersebut semenjak event R4. Mutasinya terlihat lebih berbeda di versi remake, ya namanya juga versi remake atau dibuat ulang. Jadi wajar aja kalau banyak perbedaan dari versi originalnya, dimana kalau di versi original Leon bakal melempar pisau ke arah tangan si Salazar, namun di versi remake Leon tidak melemparkan pisau, melainkan hanya bakal menembak si Salazar ke arah kepalanya sehingga bakal headshot. Ketika dia bangkit lagi, dia nggak cuma bisa nempel di tembok, namun kali ini mutasinya membuat dia bisa terbang juga. Oke, segitu aja sobat rekap, semoga kalian terhibur dengan informasi yang udah Mimin sampaikan, dan jangan lupa bagi kalian yang baru kenal dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kita berjumpa lagi di video seru lainnya. Dadah.